Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 akan menyampaikan percakapan coaching modul 2.3. Saya Agus Purnama dan teman saya Resmiati dan satu lagi teman saya Dwi Hartanti dari SMA Negeri 1 Klaten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Kak Ros. Alhamdulillah. Pak Agus, katanya besok Pak Agus akan melakukan coaching. Nah kebetulan saya akan menjadi observer. Iya. Kita diskusi sebentar Pak Agus tentang pelaksanaan coaching yang nanti akan Pak Agus laksanakan di besok pagi ya Pak Agus ya. Nah ini begini Pak Agus, nanti saya akan melakukan pengamatan terkait dengan coaching yang akan dilakukan Pak Agus. Yang pertama kita diskusikan dulu ya Pak Agus yang tentang rubrik penilaian. Nah ini nanti Pak Agus di rubrik penilaian satu yang ingin saya amati itu alur theta. Alur theta kita sudah tahu ya, apa tujuan, kemudian ada apa identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Dan kemudian kita juga nanti saya akan melihat pertanyaan berbobot yang Pak Agus sampaikan kepada Coachi. Sekaligus nanti saya juga akan melihat Pak Agus bagaimana respon Coachi terkait dengan coaching yang Pak Agus lakukan. Nah sekarang begini Pak Agus, kira-kira nanti yang akan penjenengan kembangkan itu di coaching itu kemampuan apa saja Pak Agus? Ya kalau di coaching itu kan yang kita kembangkan itu kan di antaranya ada 3 ya. Iya. Jadi kehadiran penuh, kemudian pertanyaannya berbobot, dan satu lagi menjadi pendengar yang baik itu. Aktif ya Pak. Nah tentu kita harus spesifik ya Pak Agus ya. Yang mau ditekankan Pak Agus dari ketiga itu mana yang mau dispesifikkan Pak Agus? Mungkin pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa. Nah sekarang Pak Agus untuk mencapai bahwa Pak Agus nanti akan tahu bahwa Coachi itu melakukan apa yang sudah sesuai dengan indikator. Kira-kira apa namanya indikator yang akan Pak Agus ambil sebagai bentuk bahwa coaching Pak Agus itu selesai dengan sukses apa Pak Agus? Ya berarti saya sudah menemukan solusi. Iya, menyampaikan kepada coaching saya bahwa solusi itu tepat baginya. Oke, ya terima kasih Pak Agus. Selamat bertemu kembali besok pagi. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Tanti, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ade. Gimana kabar Mbak Tanti? Baik kan? Biasa, selamat siang Pak Ade. Oke Mbak Tanti menghubungi saya untuk saya coaching ya? Iya Pak, mohon maaf ya Pak, mengganggu waktu luang Pak Agus. Saya ingin coaching ini Pak, dan sedikit ada yang ingin saya bicarakan. Iya. Terkait dengan coaching, mungkin rencana dari teman kita apa? Di sini saya itu ingin mengobrolkan dengan Agus terkait dengan pelaksanaan PIMA di sekolah kami. Jadi tujuan akhirnya nanti? Ya, saya inginnya pelaksanaan PIMA itu berjalan dengan lancar, peran aktif dari guru dan siswa itu benar-benar tampak. Ya, sama peran siswa ya, kan tujuannya kan untuk siswa. Iya. Jadi di kelima ini Bu Tanti sebagai apa? Kesempatan Bu Tanti dikasih kesempatan sebagai apa? Saya sebagai pendamping kelas Pak, ya seperti itu Pak Agus. Jadi tugas saya mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan. Kalau dikasih skala 1 sampai 10 sudah sampai mana kira-kira proses Identifikasi pendampingan? terkait dengan proses pendampingan ini saya pribadi ataukah secara keseluruhan? Dari saya pribadi. Kalau dari saya pribadi ya sekitar 6 lah ya Pak ya. Ya sekitar 6 saja saya rasakan ya. Mungkin ada kekuatan Bu Tanti untuk membawa itu ke tujuan tadi. Oh iya. Membagikan siswa dan guru Oh iya. proses. Ya,
sini terkait dengan proses P5 itu kan Kekuatan dibutuhkan suatu kolaborasi ya Pak ya. Ya, saya berkolaborasi dengan berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman pendamping TKP. Jadi nanti sudah melakukan kolaborasi ya. Iya, sudah. Ya, sudah kolaborasi. Ya. Rencana untuk itu, untuk menuju tujuan tersebut bagaimana kira-kira? Rencana saya saat ini kan terkait dengan pelaksanaan P5 ini kan ada beberapa hal yang saya jumpai ya Pak ya. Ada guru kurang aktif dalam pendampingan, kurangnya komunikasi. Untuk pemecahan itu saya sendiri juga bingung Pak Agus. Jadi barangkali ini secara bersama itu meningkatkan kolaborasi. Jadi barangkali kita melakukan refleksi bersama. Berarti kata kuncinya kolaborasi dan refleksi. Iya Pak Agus. Mungkin selama ini belum terjadi, semua guru mungkin belum melakukan kolaborasi, belum melakukan refleksi, atau siswa belum melakukan refleksi, itu seperti itu mungkin yang terjadi. Iya Pak Agus. Oke, berarti kata kuncinya kan refleksi dan kolaborasi. Kolaborasi. Iya, semoga saja dengan kolaborasi dari kami itu selalu terjalin komunikasi sehingga dalam pendampingan itu nanti juga Ini kan P5 sampai bulan Mei ya. Kira-kira kalau itu kita kasih waktu berapa kira-kira waktunya? kalau terkait dengan refleksi ini kan P5 yang periode 3 itu kan kita baru saja selesai Pak ya. Barangkali dalam minggu depan itu Pak, minggu depan itu harus sesegera mungkin kita lakukan refleksi evaluasi terkait dengan pelaksanaan P5 yang sudah kita laksanakan. Oke, iya. Bagus sekali Mbak Tanti. Nanti untuk kolaborasi dan refleksi, Mbak Tanti akan melibatkan siapa saja? Pertama, saya akan melibatkan Bapak Guru Pak. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan beliaunya dan apa ya Pak ya? Saya akan memberikan masukan barangkali untuk mengumpulkan kembali teman-teman sebagai pendamping termasuk kita sebagai kami akan secara bersama-sama. Ya, jadi intinya kolaborasi, refleksi melibatkan pelakabur dan juga pendamping kelas. Iya Pak. Gitu kan? Nah, berarti tujuannya dari sana. Iya ya Pak ya. Secara tidak langsung ini sudah masalahnya sedikit terurai ya Pak ya. Makasih sekali Pak. Iya. Perasaan Mbak Tanti gimana setelah saya dosen? Saya merasa nyaman, jadi saya menyampaikan apa yang menjadi permasalahan permasalahan saya, itu saya menceritakannya bisa mengalir gitu ya Pak ya. Dari apa yang pertanyaan yang disampaikan Pak Agus itu ternyata sudah mengarahkan saya untuk menemukan suatu solusi. Oke, berarti nanti setelah ini nanti akan melakukan kolaborasi, refleksi dan juga dengan Mbak Tanti dan pendamping tadi ya. Oke, terima kasih Mbak Tanti sudah saya coaching. Sama-sama. Mohon maaf ya ini. Terima kasih sekali loh Iya. Pak. Pak Agus sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya, nggak apa-apa. Besok saya akan cerita-cerita ya Pak. Iya. Pak Agus, alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah terlaksana dengan luar biasa. Saya menyimak dari awal sampai akhir. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan ke Pak Agus ini. Sebenarnya tadi indikatornya coaching itu ya Pak Agus ya. Saat melakukan penjaringan coaching tadi, ketercapaian yang diinginkan atau pengembangan yang diinginkan itu apa Pak Agus? Ya, intinya indikator yang akan yang saya inginkan ya, itu minat belajar siswa meningkat. Kemudian minat belajar meningkat dibarengi dengan metode belajar guru yang bervariasi. Nah, juga dengan minat belajar meningkat tersebut akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Gitu. Jadi itu tadi kalau saya simak ya Pak Agus, sebenarnya yang disampaikan coaching kemudian ditanggapi oleh Pak Agus
biasa loh pas Pak Agus meng-coaching tadi. Pak Agus sudah menyampaikan apa namanya, menyampaikan sesuatu tanpa asumsi, dan betul-betul Pak Agus memberdayakan coaching sehingga ada solusi-solusi yang luar biasa. Nah, hanya saja Pak Agus sebenarnya yang ingin Pak Agus kembangkan dari coaching yang tadi sudah Pak Agus lakukan coaching itu lagi apa sih sebenarnya Pak Agus? Ya, kalau di coachingnya sebenarnya dia harus meningkatkan, menggunakan model pembelajaran variasi. Iya, nggak mungkin kalau meningkatkan minat belajar hanya dengan satu model belajar. Makanya tadi saya sampaikan harus menggunakan model belajar yang variasi. Model belajar yang variasi. Bisa menggunakan itu. Apa kuncinya tadi? Iya. Ada lagi. Iya. Apa lagi? Belajar sesuai dengan minat anak. Iya, dengan minat anak. Iya, kondisi pembelajaran anak yang visual ya. Sesuai dengan minat anak dan belajar anak. Oh, luar biasa nih Pak Agus. Coaching panjenengan yang sudah dilakukan ini tadi luar biasa, menginspirasi, menjadikan orang yang punya problem yang sama melihat proses coaching itu seperti mendapatkan solusi. Makasih. Iya. Selamat untuk coaching. Makasih ya. Iya, oke. Assalamualaikum Bu Rusmi. Waalaikumsalam Bu Tanti. Selamat siang. Wah, sepertinya sumringah ya hari ini ya. Bu Rusmi, saya dengar ini nanti Bu Rusmi kan akan melakukan percakapan coaching ya. Ya, betul. Ya, perkenalkan saya Dwi Hartanti. Saya nanti yang akan bertugas sebagai observers dari Bu Rusmi. Ya, Bu Rusmi, sebelum nanti kita melakukan observers terkait dengan percakapan coaching, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan rubrik penilaian. Ya. Jadi pertama nanti yang akan kita amati itu adalah alur percakapannya dengan menggunakan alur peta, antara lain ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Resmi, terkait dengan kompetensi coaching itu kan ada 3 nih kompetensi inti itu. Pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini, manakah yang nanti akan Bu Resmi kembangkan untuk kompetensi ini nanti? Setelah kemarin saya mengadakan percakapan sedang-sedang dengan coach saya, kelihatannya memang yang harus saya saya ungkap lebih jauh nanti. Saya spesifikkan tentang pertanyaan berbobot nanti. Oke, berarti nanti secara spesifik yang akan kita observasi kompetensinya adalah pertanyaan berbobot. Iya, betul. Oke, Bu Rusmi, saya terakhir ingin menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan percakapan coaching ini nanti, apa yang diinginkan? Sebenarnya kalau indikator itu lebih utama pada bagaimana coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Saya nanti hanya mengarahkan saja. Kemudian yang paling utama lagi bahwa coach ketika mendapatkan solusi itu tumbuh juga ide-ide baru yang segar, yang kemudian menjadikan coach lebih bersemangat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Baik Bu Resmi, luar biasa sekali tujuannya akan tercapai. Terima kasih, selamat coaching, dan nanti sore kita ketemu kembali. Terima kasih, Bu Tanti. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Kak Ros. Luar biasa. Bagus kemarin. Iya. WA saya tuh katanya pengen ketemu. Ada apa? Iya, pengen di coaching aja Pak. Oke, ini kelihatannya kok ada serius sekali ya. Sebenarnya apa sih ada permasalahan apa sehingga harus ketemu dengan saya gitu. Ya, saya ini Kak Ros. Tadi
melihat kondisi sekolah kita ya, siswa-siswa sudah minat belajarnya yang kurang. Jadi bagaimana saya harus meningkatkan minat belajar mereka. Jadi tujuannya itu tadi kan bagaimana meningkatkan. Iya, jadi tujuan saya nanti setelah coaching ini, saya ingin meningkatkan belajar anak-anak itu lebih bagus lagi sehingga dapat membawa nama SMA Negeri 1 Klaten kembali seperti yang dulu. Luar biasa. Nah, itu kan terkait dengan ini ya Pak Agus ya, terkait dengan bagaimana sih anak-anak itu bisa kembali berprestasi dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang Pak Agus temui gitu? Sehingga tapi identifikasi bahwasanya harus begini. Iya, jadi beberapa kali saya kebetulan jadi bakat kurikulum ya. Jadi setiap kali saya menemukan laporan itu ini di kelas itu anak itu kadang tidak nyaman ya dengan gurunya, kadang menaruh kepala di meja, ada yang main HP sendiri dan macam-macam. Itu jadi gurunya kok seakan diabaikan. Itu kalau misalnya itu tidak terjadi lebih bagus lagi. Jadi seolah badannya ada di kelas. Iya, pikirannya entah di mana. Itu umumnya Pak Agus. Ya, di setiap kelas ada. Di setiap kelas kita ada 32 kelas. Iya. Memang di setiap kelas ada. Hampir di setiap kelas ada. Kalau di persentase satu kelas itu berapa yang seperti? Ya hanya 1-2 sih. 1-2 tapi kan 1-2 kan 2 kan 60. Iya. Iya. Nah, Pak Agus itu mengantisipasi itu sudah ada nggak? Sudah ada belum? Apa yang Pak Agus pikirkan untuk melakukan itu sebagai perencanaan? Ya rencana saya pengen kerjasama dengan guru-gurunya, ya, kerjasama dengan guru-gurunya. Mungkin dari sisi gurunya yang bisa jadi dari sisi gurunya kurang menarik. Jadi saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwasanya mungkin metode pembelajarannya harus diubah. Nah itu salah satunya. Nah, jadi dan yang lain mungkin kalau dari siswanya mungkin bisa kita nanti kita lihat dari gaya belajar anak-anak. Mungkin bukan gaya belajar itu dikasih itu ya kasihan. Iya. Kita kan kenal beberapa gaya bahasa yang mungkin saat ini belum. Iya. Nah, artinya Pak Agus berarti ada kompetensi yang harus ditingkatkan dari Bapak Ibu guru ya Pak Agus. Nah, sekarang Pak Agus untuk merealisasikan itu, merealisasikan rencana itu untuk tanggung jawab Pak Agus itu untuk merealisasikan itu gimana? Yang terlibat ya. Jadi yang terlibat nanti saya sendiri selaku kurikulum, kepala sekolah wajib selaku leadernya, kemudian juga Bapak Ibu guru sendiri. Jadi nanti kita kumpulkan, mungkin kalau Bapak Ibu guru belum tahu metode pembelajaran mungkin atau sudah lupa, mungkin kita adakan IKT. Oh luar biasa. Nah sebenarnya itu kata kuncinya. Kemudian ada kata kunci kumpulan. Iya. Ini luar biasa Bapak Agus. Artinya bahwa ada kata kunci yang bisa kita ambil ya. IKT. Ketemu. Iya. Ngobrol. Iya. Oke Pak Agus. Ini kan kita banyak ngobrol. Terus perasaan Pak Agus yang seperti itu ada apa namanya timbang rasa ada sesuatu. Ya, ini kalau secara tidak sadar saya menemukannya. Jadi secara tidak sadar saya berencana untuk apa, saya mau apa, itu ternyata ketemu ya. Iya. Jadi sudah oh iya saya harus seperti ini. Gitu. Jadi sudah terbuka. Ada perasaan lega? Iya lega ya. Lega. Artinya proses kerja kita pada kali ini tidak sia-sia. Iya. Harus menemukan solusi yang luar biasa. Iya. Yang nantinya semoga menjadi sesuatu yang menjadikan baik semangat. Iya betul. Terima kasih untuk kali ini Pak Agus. Iya. Terima kasih ya Kak sudah di coaching. Besok lagi ya. Oke, semangat Pak Agus ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terus saya sudah mengamati terkait dengan pelaksanaan coaching yang sudah Kak Agus laksanakan hari ini. Sangat luar biasa sekali loh Kak.
naik dengan Iya. indikator seperti ini, Iya. dan bekerja seperti ini sudah disampaikan ke kita. Iya. Dan menurut saya sebenarnya Pak Agus itu sudah sangat potensial. Iya. Tapi saya rasa juga sangat berkesempatan nanti ya. Iya, iya, luar biasa. Kak Ros, terkait dengan kompetensi yang ingin diobservasi lebih lanjut tadi, terkait dengan pengajuan pertanyaan kedua, tadi apa yang sudah disampaikan Kak Ros itu sungguh sangat luar biasa. Di situ bahasa yang digunakan itu juga sudah mengarahkan ke coaching untuk menemukan permasalahannya, menemukan solusinya, seperti itu. Kak Ros, barangkali ada lagi kompetensi ini yang ingin dikembangkan selain dengan pertanyaan ibu tadi. Sebenarnya begini, Pak Agus tadi ketika menyampaikan itu menjawab dengan mata satu yang barangkali bisa dilakukan Pak Agus dan kemudian tadi ditemukan oleh Pak Agus sendiri. Apa sih? Pak Agus itu punya punya kapasitas untuk kemudian menjadi pemantik gitu, bagi pemantik teman-teman dulu. Tadi dia memunculkan agenda kemudian ada juga ada kemitraan juga kan nanti, kemudian beliau juga nanti akan mencari lebih harmonis lagi di tim manajemen. Saya rasa itu bagian-bagian yang luar biasa yang barangkali selama ini belum disadari oleh beliau. Tapi setelah coaching tadi, dia Akhirnya lega ya, apa ya, diinginkan, idenya otomatis muncul, ada kemudian berkembang juga potensi-potensi yang sebenarnya beliau miliki dan nanti akan dilaksanakan, dan kami berjanji nanti setelah pelaksanaan ini dia akan menjadikan misalnya progresnya menceritakan kabar baiknya ya. Ya Kak Ros, hari ini sangat luar biasa sekali. Sukses selalu untuk Kak Ros. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama Kak Ros. Assalamualaikum Mbak Tanti, selamat siang. Pak Agus, selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Tanti? Luar biasa ya Pak, alhamdulillah sehat. Oke Mbak Tanti mau mengadakan coaching ya? Iya, rencana sore ini nanti Pak. Oh iya, oke. Nanti saya sebagai observer, saya Agus Purnama ya, biasa dipanggil AP. Ya, Jadi Pak. nanti saya akan melakukan observer apa yang dilakukan oleh Mbak Tanti dengan menggunakan alur Delta yang sudah dipelajari kita bersama di modul 2.3. Baik. Jadi sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching ini. Yang pertama Mbak Tanti, mungkin kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Jadi dari 3 kompetensi, ya. Jadi apa yang akan dikembangkan? Ya, dari 3 kompetensi saya ingin mengembangkan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh Pak. Ya, berarti Ya, seperti itu. secara spesifik ya dari 3 yang diambil hanya 1 kehadiran penuh itu ya. Iya, Pak. Oke, kehadiran penuh berarti nanti dari kehadiran penuh indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya, yang saya inginkan sebagai coach itu nanti coach akan mendapatkan ide baru terkait dengan permasalahan yang ada sehingga tujuan dari percakapan coaching ini terlaksana seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar ya. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama, Pak. Selamat bercoaching. Nanti saya sebagai observer. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam Bu Tanti. Selamat siang. Selamat siang Bu Tanti. Kak Ros, kok tiba-tiba sekali tadi saya dihubungi Kak Ros, ingin ngobrol dengan saya. Barangkali ada sesuatu yang ingin diobrolkan. Ini Bu Tanti, sebenarnya saya beberapa kali menyampaikan ini, tapi karena memang waktu kita susah gitu ya.
tentang ekstra karena kebetulan saya itu staf kesiswaan yang menangani bidang ekstrakurikuler non akademik. Ya, saya siap untuk mendengarkan. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan dan ini sebenarnya menjadi perasaan saya itu, saya ini kalau melihat proses dari pelaksanaan ekstra yang jumlahnya 21 itu, kalau saya hitung-hitung itu nggak ada loh, nanti 30%. Kalau 30% itu berarti hanya berapa itu kan? Ya, nggak ada 30% yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati pelaksanaan di proses dari ekstrakurikuler ini. Ya, berarti itu kalau misalnya dinilai dari skala 1 sampai 10 terkait dengan pelaksanaan sekolah ini bisa diberikan skala berapa? Itu 6 lah ya, 6 maksimal ya, 6 ya, karena apa? Karena dari pelaksanaan yang saya amati sekaligus dengan keterbatasan yang saya miliki untuk bisa mengoptimalkan 21 ekstra itu, hanya beberapa yang memang satu mengisi jumlah. Kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian membuat program-program yang menjadikan anak-anak itu suka dengan ekstra itu. Kemudian ada produknya. Kemudian ada juga prestasinya. Nah, yang terjadi nanti itu hanya sekian persen dari ekstra itu. Sementara yang lain dalam tanda kutip masih manggung. Nah, itu yang menjadikan akhirnya saya kok gimana ya untuk bisa memaksimalkan dari yang manggung ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa memberi kontribusi positif pada sekolah sehingga sekolah kita ini kembali mengejar seperti itu. Itu yang membuat saya sampai kemudian ini saya harus ngobrol sama siapa. Nah, kebetulan kemarin bersama Mbak Kuta gitu. 21 ekstra lumayan banyak ya, harus sebagai pembina ekstra ya. Ya, Kak Ros terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah bisa mengidentifikasikan pelaksanaan ekstra ini? Sebenarnya pada pelaksanaannya di program yang kami buat tim mahasiswa itu sudah sangat rigid dan sistematis. Hanya saja ketika di pelaksanaan kami ada kendala. Kendalanya yang teridentifikasi satu itu tadi dulu tidak tepat waktu. Kemudian kita kurang kerjasama dengan pihak luar terkait dengan ekstra-ekstra yang tidak bisa ditangani maksimal oleh guru. Berarti perlu ditingkatkan untuk kemitraan ya. Nah, kemitraan ini kita yang mampet salurannya. Kita bermitra itu artinya kita butuh dana. Nah, sementara kita tahu sendiri bagaimana pendanaan yang ada di sekolah kita. Saya sebenarnya juga sudah mulai berpikir begini, kenapa ya kita tidak memberdayakan alumni? Kenapa ya kita tidak kemudian membuat promo-promo yang ini? Dan itu sudah ada di pikiran saya, hanya saja ketika kemudian akan saya sampaikan, saya bingung untuk menyampaikan sama siapa. Langkah yang sangat luar biasa sebenarnya menjadi pembicaraan dan alumni sendiri bahwa alumni dari SMA 1 itu sendiri kontribusinya juga luar biasa ya. Betul. Itu mereka sudah tidak disentuh itu bisa. Hanya saja kan saya belum punya link-linknya itu. Saya harus berkomunikasi dengan siapa di antara alumni. Saya sebenarnya sudah nanti sudah saya pikirkan saya mau barengan dengan Humas gitu ya, karena Humas nanti yang akan menangani bagaimana gerak langkah kita dengan teman-teman yang ada di luar atau yang Tadi yang disampaikan itu sudah lengkap sekali, itu sudah luar biasa sekali. Harus sudah mengidentifikasi terkait dengan kondisi di lapangan saat ini, terkait dengan pelaksanaan istilahnya seperti apa, itu sudah lengkap. Dan tadi kamu juga sudah menyampaikan terkait dengan strategi menjalin kemitraan dengan alumni ya Kak ya, seperti itu. Kak Ros, sekarang saya ingin menanyakan terkait dengan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini nanti siapa yang
mempertanggungjawabkan program-program coaching yang sudah disampaikan, sehingga nanti rencana saya yang tanggung jawab nanti yang pertama justru saya, karena saya sebagai yang diberi amanah untuk menghandle ekstrakurikuler akademik, kemudian saya bertanggung jawab pada kesiswaan nanti di kepala sekolah, tapi muaranya nanti seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa saya dengan teman-teman nanti akan menjalin kemitraan, sehingga nanti apa yang sudah saya rencanakan tadi bisa saya laksanakan dengan baik, menghasilkan hasil yang maksimal, kemudian anak-anak bisa kemudian menemukan kembali sesuai passionnya, karena mereka masih di ekstrakurikuler pasti sesuai dengan Luar biasa. Berarti ini intinya tetap harus ada kerjasama, itu tetap harus ya. Kak Ros, barangkali untuk menjaga komitmen dari Kak Ros ini, itu nanti kira-kira siapa yang bisa membantu menjaga komitmen? saya butuh dukungan dari seluruh keluarga SMA, karena tanpa mereka semua program ini nggak bisa jalan. Artinya bahwa dukungan yang paling utama adalah kepala sekolah dan komite. Dan saya juga butuh dukungan dari Duta Sebagai rekan kerja ya Kak ya. Ngomong-ngomong Kak, ini nanti terkait dengan pelaksanaannya, kita menjadi komunikasi, itu kira-kira apa? rencana saya sebenarnya harus sudah dilaksanakan di bulan Desember ya. Desember itu rencananya ini. Tapi kemudian karena ini ada beberapa kemanikan tidak iya betul. Tapi tidak ada salahnya akan saya mulai nanti kami akan mencoba kumpul lagi, menyatakan persepsi lagi, kemudian menguatkan lagi fitrahnya SMA saat ini, malah mau dibangun karena selain Kak Ros luar biasa sekali ya. Obrolan kita hari ini sebenarnya itu tidak perlu di coaching lagi Kak. Ya malah saya banyak belajar dari Kak Ros ini. Kak Ros, saya senang sekali ya kita bisa ngobrol, tidak terasa waktu sudah berjalan. Jadi, saya siap menunggu ya Kak ya, terkait dengan cerita-cerita dari Kak Ros, terkait dengan bagaimana menjalin kemitraannya. Nah itu saya tunggu kabar baiknya. Iya, sama yang siap mendengarkan. Ya, siap. Kak Ros, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan dari Kak Ros setelah kita ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Kalau ini ya, ada semacam retorika yang indah, tapi menurut saya itu luar biasa. Kalau ada musafir berjalan sangat jauh untuk menemukan sebuah telaga, maka bukan pilih telaga saya. Lega rasanya, jadi ringan. Artinya bahwa apa yang saya pikirkan semakin mendapatkan penguat, sehingga semoga nanti setelah ini ekstrakurikuler SMA ada pendidikan dan Lebih bagus ya sama orang prestasi besar ya. Ya Kak Ros, terima kasih sekali. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Kak ya. Terima kasih, sampai ketemu Kak. Iya, terima kasih Bu Tati. Waktunya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Tanti, gimana tadi coachingnya? Luar biasa tadi ngobrol dengan Kak Ros, beliaunya itu tidak perlu di coaching sebenarnya Pak. Ya semuanya itu sudah ngalir, ya solusinya juga sudah ada. Saya sangat banyak belajar dengan Kak Ros ini. Iya, jadi tadi saya juga memperhatikan luar biasa ini sudah coachingnya sudah berjalan lancar dan luar biasa. Iya, saya nggak bisa kata-kata yang tadi Pak Agus. Nah, Mbak Tanti yang menjadi indikator untuk pencapaian pengembangan apa Mbak Tanti kira-kira? Tadi Bu Resmi itu menyampaikan terkait dengan kondisi pelaksanaan ekstra di sekolah nih.
amin. Dan dimana saat ini kan mengalami penurunan ya, jadi terkait dengan indikator pencapaian ini, Kak Agus sendiri itu sudah menemukan solusi, yaitu salah satunya akan menjadi kemitraan dengan alumni seperti itu, Kak Agus. Ya, jadi dari yang tadi saya lihat, saya selaku observer, itu Bu Tanti sudah melakukan coaching dengan baik sekali dengan Carlos, dan sudah mengalir, sudah luar biasa pokoknya. Dan Carlos itu memang sebenarnya seperti Tuhan. Iya, betul sekali. Saya sampai terkagum-kagum dari Pak Agus. Jadi untuk menjalin kemitraan dan kolaborasi, meningkatkan prestasi siswa, terutama dalam prestasi ekstrakurikuler itu sudah akhirnya menemukan sendiri. Iya. Dan yang terakhir tetapi untuk ini apa namanya, mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan untuk Bu Resmi tadi itu, mungkin ada yang mau dikembangkan berdasarkan coaching yang berdasarkan dengan lakukan. Kompetensi yang ingin dikembangkan dari Bu Resmi tadi ya, mengefektifkan terkait dengan pelaksanaan istana di dari salah satunya dengan menjadi kemitraan dan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah maupun dengan mahasiswa dan juga komunitas seperti itu. Kita kolaborasi. Iya, kolaborasi. Mungkin kompetensi yang dikembangkan mungkin ada kolaborasi penting sekali. Iya. Ya, mungkin itu Mbak Tanti. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan bagus sekali dan ini tadi luar biasa. Demikian ya. Assalamualaikum.